Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amin. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai buah dari kesabaran. Hadirin yang terhormat, apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar adalah tahan dalam menghadapi cobaan atau ujian. Kita sebagai manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan yang berbeda-beda dengan orang lainnya. Dan sabar menjadi salah satu kunci rahasia seorang hamba untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada beberapa kisah sabar yang terukir dalam sejarah yang dapat menjadi motivasi bagi kita agar kita selalu bersabar dalam mengalami kehidupan. Sebagai contoh, kisah Nabi Ayub alaihissalam yang Allah uji keimanannya dengan harta, dengan anak, dengan istri, dengan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar atas ujian yang Allah beri. Kemudian kisah Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang menyakiti, melewati rintangan dan berbayar diri. Tetapi Nabi Muhammad SAW juga tetap sabar atas ujian yang Allah beri. Sampai kisah sahabat yaitu Abu Kilabah, seorang laki-laki tua yang cacat kedua tangannya, yang cacat kedua kakinya, buta matanya, sulit pendengarannya. Tetapi Abu Kilabah juga tetap sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sabar dalam menjaga salat waktu, bersedekah, baik sama manusia, itu semua perlu kesabaran. Yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika teman-teman kita lebih milih mampu-mampukan daripada tadarusan, lalu kita dibully karena kita tidak ikut-ikutan, qala Rasulullah SAW, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita ditimpa bencana, ketika kita kehilangan seseorang, ketika takdir tak sesuai dengan apa yang direncanakan, ketika hasil tak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka bersabarlah dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hadiah yang sangat indah bagi orang-orang yang bersabar, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita harus yakin pasti selalu ada jalan kebaikan bagi orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang berusaha dalam menimpa musibah yang menimpa kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa bersabar agar hati tenang, hidup pun senang. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Undur maqala wala tandur maqala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.